Oke, halo Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel YouTube saya. Ya, seperti biasa kita akan membahas pergerakan saham dan pergerakan indeks kita hari ini bergerak seperti apa dan analisa-analisa saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham, itu grup Telegram ya. Yang mau join silakan ya. Link ada di deskripsi ya, atau ketik saja pemahaman saham tanpa spasi. Nanti akan ketemu di grup Telegram saya. Itu setiap sore saya akan memberikan menu buy close secara gratis dan disclaimer on ya. Tidak bisa 100% benar, tapi kita mengusahakan ya eh, cuan lah ya. Kita mengusahakan seperti itu, tapi ya kita kan tidak bisa mengatur arah pergerakannya. Yang kita bisa lakukan menganalisa ya. Ya, kalau mau tahu analisanya seperti apa, cara screeningnya itu nanti diajarkan di online kelas ya. Yang mau join silakan, nggak mau belajar pun tidak apa-apa. Oke, kita akan bahas indeks kita terlebih dahulu seperti apa ya. Seperti kemarin yang saya katakan, dia tidak kuat. Indeks kita memang harus turun dulu ya, memang harus. Ya, kemarin sudah saya analisa, coba analisa, kemungkinan dia akan turun dan memang dia akan turun hari ini. Dia turun ya berapa persen ya? Bentar saya lihat dulu. 30-an persen ya kalau nggak salah ya. Untuk indeks kita penurunannya sekitar, bentar saya lihat dulu. 0,34 ya. Apakah masih aman? Masih sangat aman. Dia memang harus wajar karena dia sudah tinggi ya. Dia ada resist kuat 6.500. Memang belum saatnya untuk dijebol ya. Belum saatnya, jangan dulu dijebol karena kalau dijebol menurut saya udah kurang menarik, cepet banget naiknya nanti. Ya, lebih bagus dia turun dulu sideways dulu di atas dengan range area 6.400 sampai 6440 itu area support sekarang. Ya mungkin dia akan bermain di sana untuk area support. Resist ya tetap ada di 64. Nah, saya lihat dulu 6480 sampai 6500. Ya, kalau 6400-nya turun, dia akan uji lagi ke 6300-an ya untuk indeks kita. Kalau untuk gap ini saya rasa dia akan melupakan, untuk sementara dilupakan, tapi tidak tahu kapan dia akan ditutup ya. Biasanya tidak harus ditutup, tidak harus, tapi biasanya dari 10 gap yang ada, biasanya 9, 8 atau 9 gap kemungkinan akan ditutup ya. Karena sekarang indeks kita lagi buat base ya, buat base di atas itu buat saya itu menarik ya. Ya tinggal kita atur saja mau masuk ke saham-saham yang mana yang biasanya mengikuti arah IHSG dan tetap pakai money management yang benar. Ya jangan ambil saham-saham yang sudah dipucuk apalagi sampai all in. Itu Anda akan pusing sendiri. Oke, saya akan bahas menu buy close saya yang kemarin ya, yang saya share di grup umum saya, di grup pemahaman saham itu DSNG. Hari ini cuan lumayan, naiknya lumayan. Kita ukur dulu naiknya 5% ya. Sudah lebih dari cukup. Target saya 2-3%. Anda sudah cuan lebih dari cukup. Dalam satu hari beli hari Jumat tanggal 8, jual hari ini tanggal 11, Anda cuan hampir 5%. Anggap saja Anda tidak jual di height-nya 5%, Anda bisa cuan di atas 3%-an. Itu sudah lebih dari cukup ya. Ya, untuk mengetahui analisa itu seperti apa, itu nanti juga diajarkan di online class. Cara screeningnya, cara analisanya apa saham ini layak dibeli atau layak di hold, itu nanti diajarkan di online class. Kalau tanya, ini masih bagus gak DSNG? DSNG masih oke selama masih jaga di atas 570 sampai 580, dia masih oke. Ya, posisinya masih di atas. Jadi kalau yang masih hold ya masih bisa naik, tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka itu langsung jual. Ya cuan cepat saja, karena memang niatnya saya bukan untuk swing untuk DSNG ini. Ya cuan lepas saja.
Ya, tidak semua saham kita harus hold, nanti modal kita habis kalau hold semua saham. Oke, hari ini saya memberikan menu buy close. Ntar apa ya, lupa saya. Do it ya, do it. Ya, semoga besok diberikan cuan lagi ya, amin ya. Do it-nya gini, kalau mau TP1, TP1-nya di 348, 350 ya. Dia punya resisten di 350 untuk sekarang. Kalau mau TP1-nya di 348 atau 350, itu TP1 untuk doit. Tapi saya di grup rekomendasi sudah suruh ambil saja di 340, maksimal di 340 rata-rata pasti keambil karena saya share sebelum market close dan tadi 340-nya masih di offer. Ya, 340-nya masih di offer, 338 juga masih bisa keambil kalau ada yang ngambil. Ya, otomatis pas closing teman-teman sudah cuan. Ya, kalau mau jual di bawah 350 itu TP1-nya 348, 350 itu sudah lumayan lah, 1,5% ya. Ya, 1,5% lebih ya sudahlah, oke lah ya. Kalau mau yang ODT. Tapi kalau jebol 350, doit ini menarik ya. Doit ini menarik kalau jebol 350 berpotensi ke 356 sampai 368. Ya, dia berpotensi untuk ke sana kalau jebol 350-nya. Dikawal saja. Area stop loss-nya kalau teman-teman mau stop loss ketat itu di bawah. Nah, saya lihat dulu. 336 ya. Kalau mau stop loss ketat itu di bawah 336. Ya, selama masih jaga di 336 sampai 334 deh, itu masih oke, masih sangat oke. Kalau mau stop loss ya stop loss saja. Mau di bawah 334 silakan, mau di bawah 336 silakan. Cuma saham ini menurut saya masih oke lah ya. Untuk dua ini masih oke. Selama masih jaga di atas 334. Apalagi masih jaga di atas 340, itu masih sangat menarik untuk doit. Ya, semoga besok bisa kembali cuan ya. Amin. Oke, hari ini saya akan membahas 21 saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup. Pertama INKP. INKP masih oke ya, masih oke. Silakan dikawal saja. Dia masih masih baru-baru naik ya. Baru-baru naik, dia konsolidasi di atas itu cukup menarik selama masih jaga di atas 8.600 sampai 8.500 itu masih sangat oke untuk INKP. Potensinya ada resist kecil di 8.800 sampai 8.980 ya. Ataupun kita tarik bulatnya di 5.000, itu resist kuatnya di 5.000. Kalau jebol 5.000 potensi naik lumayan untuk INKP. Silahkan dikawal saja. Lanjut ke BRIS. BRIS lagi sideways di persimpangan ya, ada support kuat di 2080, tidak boleh jebol. Ya, hati-hati jangan sampai jebol ini 2080-nya karena berpotensi untuk ke 2000 sampai 2020, yaitu area support paling kuatnya di 2000 sampai 2020. Kalau dia masih bertahan di 2080 itu masih ada kemungkinan untuk kembali naik, paling tidak menguji area resisten di 2140 sampai 2200-an ya, kalau masih bertahan di 2080. Sekarang posisinya lagi di persimpangan. Lanjut ke Inco. Inco oke, dia baru naik, baru mulai tapi ada sedikit resisten kuat di, bentar saya lihat dulu. 5060 sampai 5080 itu ada resisten di sana. Kalau jebol ya berpotensi ke 5130-an sampai 5200-an ya. Support kuat ada di sekarang
di 4960 sampai 5000 untuk Inco. Posisinya lagi uptrend. Lanjut ke Emior. Emior lagi sideways di persimpangan dengan area support sekarang ada di 2330 sampai 2080 ya. Itu area support dia. Resisten sekarang terdekat ada di 2360 sampai 2400 untuk Emior. Lanjut ke DSNG sudah saya bahas ya. DSNG benar kan? Ya, DSNG sudah saya bahas. Lanjut ke Yellow. Yellow lagi menuki ke bawah ya. Ya, sekarang dia sudah di persimpangan tapi arahnya sudah ke bawah. Semoga tidak jebol saja, support kuat ada di, saya lihat dulu. Paling tidak dia harus bertahan dulu di 380, 382. Kalau jebol 380 berpotensi untuk ke 368 sampai 372. Posisinya lagi menuki ke bawah. Resisten ada di sekarang ada di 396 sampai 406. Posisinya lagi menuki ke bawah, mungkin menguji area support di sana. Kalau kuat ya mungkin dia akan sideways dulu di area range yang tadi saya sebutkan. Lanjut ke Pigas. Pigas masih oke ya, cuma ya saya berharap dia turun dulu lah ya. Support kuat sekarang ada di 1450 sampai 1400. Resisten ada di 1500 ya untuk Pigas. 1500 sampai 1520 itu area resisten dari Pigas. Lanjut ke WSKT. Pigas posisinya lagi sideways di atas, masih oke lah untuk Pigas. WSKT juga masih sideways di atas. Support kuat ada di 960. Ya 960. Resisten sekarang ada di 990 sampai 1000. Posisinya lagi sideways di atas. Lanjut ke KOBX. KOBX lagi di persimpangan juga ya dengan area support kuat ada di 174 sampai 173. Resisten ada di 178 sampai 180. Posisinya lagi di persimpangan untuk saham ini. Lanjut ke Pan Air. Pan Air lagi uptrend ya. Saya dulu ya saya sudah cukup tinggi, ya sudah lumayan tinggi ya, tapi ya kalau memang mau coba-coba main, batasi resiko di 246. Itu area support sekarang, 246 sampai 250 itu area support uptrend dia. Resisten ada di 266 sampai 274 untuk Pan Air. Posisinya lagi uptrend. Lanjut ke BES. BES masih oke sebenarnya, masih rebound dari support uptrend dia di 1430 sampai 1450 itu area support uptrend dia. Resisten ada di 1000, bentar saya lihat dulu. 1500 sampai 1530. Ya, itu area dia. Ya, mungkin dia akan sideways dulu ya di atas ya, semoga seperti itu. Jangan jebol saja area support dia. Ya di 1430-nya. Lanjut ke truk. Truk oke, masih uptrend selama masih jaga di 172, 173 dia masih oke. Resisten terdekat ada di 191, 196. Lanjut ke DG.
Degik mungkin akan turun dulu menguji area support yang belum diuji ya. Di 103 sampai 98 itu area support uptrend dia, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin dia akan sideways dulu. Di area support itu resisten ada di, kalau kuat mantul dari 103 mungkin akan ke 110 sampai 114. Lanjut HMSP. HMSP masih oke lah ya, selama masih jaga di 1080 sampai 1075. Ya, itu masih oke lah, masih uptrend dia. Ya, resisten terdekat ada di 1115 sampai 1135 untuk HMSP. Posisinya masih sideways di atas ya. Lanjut ke SWOT. SWOT mungkin akan uji ke support terlebih dahulu di 140 ya. Itu area support yang belum diuji. 140, 138 itu area support. Resisten sekarang ada di terdekat, ada di 147 sampai 154. Posisinya masih uptrend ya untuk SWOT selama masih tidak jebol di bawah 138 ya. Lanjut ke JSMR. JSMR juga masih oke sebenarnya selama masih jaga di 3, nah saya lihat dulu, 3.950 ya. Itu masih oke selama masih jaga di area 3.950. Kalau bisa bertahan, dia mungkin akan uji lagi resisten di 4.000-nya sampai 4030 untuk JSMR. Lanjut ke PKPK. PKPK juga masih oke, masih di atas selama masih jaga di 150-nya dia masih oke. Resisten sekarang ada di 158 sampai 163 untuk PKPK. Lanjut ke WMUU. WMUU oke, masih oke, dia masih kuat di area 1. Bentar saya dulu, bentar enggak. 168, 170 dia masih oke. Ya, mungkin dia akan tes-tes dulu ke resistennya di 173 sampai 177. Ya, selama masih jaga paling tidak di 168-nya ya. Tidak sampai jebol 168-nya, itu masih ada potensi untuk rebound ke atas. Lanjut ke WiFi. WiFi downtrend ya. Posisinya sekarang lagi technical rebound. Mungkin menurut saya dia akan sideways dulu di bawah dengan range harga support sekarang di 650 sampai 620. Resisten ada di 700 sampai 730. Mungkin dia akan sideways dulu di bawah. Sekarang dia lagi sideways di bawah untuk WiFi. Lanjut ke BHIT. BHIT juga lagi sideways di bawah dengan range support kuat di 78 sampai 80, itu area support dia. Resisten ada di 82 sampai 85. Posisi lagi sideways di bawah. Terakhir ASII. ASII masih oke, masih di atas selama masih jaga di 5.700, dia masih uptrend ya, 5.700 sampai 5.650 ya, itu area support uptrend dia. Selama masih jaga di atas itu masih oke. Resisten sekarang ada di 5820 sampai 5.900-an.
untuk ASII ya, dia masih uptrend. Selama masih dijaga di area 5.700-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Ya, semoga bermanfaat ya, semoga kita selalu diberkati, selalu diberikan cuan. Ya, terima kasih. Salam cuan.